Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Intercompany Profit Transaction Inventory atau transaksi laba antar perusahaan yang berkaitan dengan persediaan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota saya. Perkenalkan, saya Nadina Salsabila dengan NPM akhir 205. Ada rekan saya, Egidia Renata Borupasaribu dengan NPM akhir 210. Dan ada Adinda Ekawati dengan NPM akhir 213. Dan ada Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215. Dan ada Arini Amanda Jovita dengan NPM akhir 218. Dan yang terakhir ada Fatonah Nur Hasana dengan NPM akhir 225. Nah, materi pertama yaitu tentang intercompany inventory transaction atau transaksi persediaan antar perusahaan. Jadi, ini ada intinya yaitu yang pertama ada elimination of intercompany purchase and sales, lalu yang kedua ada elimination of unrealized profit in ending inventory, dan yang terakhir ada elimination of unrealized profit in ending inventory. Nah, pertama yaitu tentang elimination of intercompany purchase and sales. Jadi, Pop Corporation membentuk anak perusahaan yaitu Sun Corporation pada tahun 2016 untuk menjual pemasokan atau eceran lini khusus barang dagangnya. Jadi, semua pembelian Sun dilakukan dari Pop Corporation dengan harga 20% di atas biaya Pop. Dan selama tahun 2016, Pop menjual barang dagang senilai $40.000 kepada Sun dengan harga $48.000. Dan Sun menjual barang dagangan tersebut kepada pelanggan seharga $60.000. Jadi baik Pop maupun Sun mencatat entry journal yang berkaitan dengan barang dagang tersebut sebagai berikut. Nah, ada entry journal untuk Pop dan untuk Sun. Jadi untuk Pop yang pertama itu, jurnal pertama, inventory di debit pada account payable di kredit. Jadi diasumsikan penjualan itu menggunakan piutang sebesar $40.000. Tetapi untuk penerimaan piutang atau pendapatannya yaitu sebesar $48.000 sesuai harga jual dari persediaan tersebut dengan penjurnalannya yaitu account receivable pada sales. Jadi dianggap karena tadi itu penjualannya utang maka seharusnya mendapatkan pendapatan, tetapi karena utang jadi dicatat terlebih dahulu pada akun piutang dari Pop. Nah, selanjutnya yaitu mencatat HPP atau cost of sales pada inventory sebesar $40.000, yaitu sebesar inventory yang dikeluarkan. Nah, untuk Sun sendiri, jurnalnya yaitu ada jurnal pembelian, yaitu inventory pada account payable. Nah, maksudnya ini jurnal dari ketika dia ingin menjual pada pelanggan. Nah, yang pertama itu inventory pada account payable sebesar $48.000. Nah, harga pembelian dari Pop ke Sun adalah $48.000 kan. Nah, itu merupakan yang akan dicatat pada jurnal persediaannya. Sementara di jurnal pencatatan pendapatan atau piutangnya menggunakan harga jual kepada pelanggan sebesar $60.000, yaitu account receivable pada sales sebesar $60.000. Nah, untuk pencatatan HPP-nya atau cost of sales-nya sama seperti pencatatan dari pembelian persediaan tadi atau pengeluaran persediaan tadi. Nah, jadi dapat lihat di bawahnya itu ada seperti tabel yang membandingkan penjualan dan HPP dari Pop dan Sun. Jadi, penjualan Pop yaitu sebesar $48.000, lalu HPP-nya sebesar $40.000. Jadi, gross profit-nya yaitu sebesar $8.000. Sementara untuk Sun, sales-nya atau penjualannya sebesar $60.000 dan cost of goods sold-nya atau cost of sale-nya yaitu sebesar $48.000. Nah, gross profit ya sebesar $12.000. Nah, lalu ada eliminasi dan penyesuaian. Jadi, angka $48.000 ini dihilangkan. Jadi, ketika dikonsolidasi langsung seperti kan nanti laporan keuangan antara Pop dan Sun akan dikonsolidasi. Jadi, supaya lebih cepat langsung dihilangkan $48.000. Jadi, langsung $60.000 dikurangi dengan $40.000. Jadi, $20.000 untuk gross profit consolidation-nya. Nah, untuk jurnal selanjutnya yaitu berkaitan dengan elimination of unrealized profit in ending inventory. Jadi, selama tahun 2017, Pop menjual barang dagang senilai $60.000 kepada Sun seharga $72.000. Dan Sun menjual semua barang dagangan ini kecuali $12.000 persediaan kepada pelanggannya selama seharga $75.000. Jadi, penjualannya seperti ini. Untuk Pop yaitu ada inventory
pada account payable sebesar $60.000. Nah, berarti persediaan bertambah dan account payable juga bertambah. Lalu untuk pencatatan dari penjualannya yaitu ada account receivable pada sales sebesar 72.000 sesuai dengan harga jual dari persediaan tadi. Nah, untuk HPP-nya sesuai dengan jurnal yang awal tadi yaitu cost of sales pada inventory sebesar 60.000. Nah, untuk jurnal dari Son sendiri yaitu ada inventory pada account payable sebesar 72.000. Jadi tadi kan pembelian dari Pop ke Son sebesar 72.000 jadi dicatat sama. Lalu mereka menjual kepada pelanggan lain seharga 75.000. Jadi pencatatannya account receivable pada sales sebesar $75.000. Tetapi karena dikatakan bahwa Son menjual semua barang dagangan kecuali 12.000 berarti 72.000 dikurangi dengan 12%. Dengan 12.000. Jadi 72.000 dikurangi 12.000 sama dengan 60.000. Jadi pencatatan HPP-nya hanya $60.000. Nah, selanjutnya mencatat tentang penyesuaian dan eliminasi dari income statement dari Pop and Son. Jadi ada di kolom Pop ada penjualan sebesar 72.000 dan ada HPP sebesar 60.000. Jadi gross profitnya sebesar 12.000. Sementara untuk kolom Son ada penjualan sebesar 75.000 dan HPP-nya sama seperti Pop yaitu sebesar 60.000. Jadi gross profitnya sebesar 15.000. Lalu untuk penyesuaian dan eliminasi ini didapat dari jurnal di bawahnya yaitu ada eliminasi transaksi antar perusahaan tentang akun penjualan dan akun HPP yaitu sebesar 72.000. Lalu ada juga mengeliminasi profit antar perusahaan dari HPP dan persediaan. Yang A itu berupa sales didebit pada cost of sales sebesar 72.000. Sementara yang B itu cost of sales pada inventory sebesar 2.000. Jadi dicatatnya pada debit itu ada dua, ada 72.000 dari jurnal A dan ada 2.000 dari jurnal B. Lalu kreditnya juga sama, ada 72.000 dari jurnal A dan 2.000 dari jurnal B. Tetapi untuk jurnal B ini mengurangi inventory pada balance sheet. Lalu untuk konsolidasinya, income statement terlebih dahulu ada 75.000 di sales dan ada cost of goods sold yaitu 50.000. Jadi konsolidasinya sebesar 25.000. Nah, selanjutnya yaitu untuk konsolidasi dari balance sheet yang awalnya di Son ada 12.000 dikurangi dengan 2.000 menjadi 10.000. Nah, selanjutnya yaitu mencatat recognition unrealized profit in beginning inventory. Jadi, selama tahun 2018, Pop Corporation menjual barang dagang senilai $80.000 kepada Son seharga $96.000 dan Son menjual 75% barang dagangan tersebut seharga $90.000. Son juga menjual barang-barang dalam inventaris awal dengan harga transfer sebesar $12.000 kepada pelanggannya seharga $15.000. Jadi, penjurnalannya sebagai berikut. Pada Pop mencatat penjualan dari pembelian barang dari Son. Jadi ada inventory pada account payable sebesar 80.000 tadi sesuai dengan harga jual barang. Lalu untuk account receivable-nya yaitu sebesar untuk jurnal penerimaan pendapatannya yaitu sebesar 96.000. Jadi ada account receivable pada sales sebesar 96.000. Jadi beda. Yang pertama itu harga jual dan yang kedua itu harga yang fix untuk dapat dari transaksi itu. Nah, untuk HPP-nya sesuai dengan harga jual tadi, yaitu cost of sales pada inventory sebesar 80.000. Nah, untuk Son sendiri ada mencatat inventory yang diterima dari Pop tadi, yaitu ada inventory pada account payable sebesar 96.000, lalu ada juga jurnal penjualan kepada pelanggan lain, yaitu account receivable pada sales sebesar 105.000. Jadi untuk 105.000 itu dapat dari 90.000 ditambah dengan 15, di mana 15 ini adalah barang-barang dalam inventaris awal. Sementara HPP-nya yaitu mencatat dari 96.000 harga beli tadi dikali dengan 75% barang yang terjual. Jadi totalnya 84.000, tetapi itu sudah ditambah dengan 12.000 dari harga transfer dari barang-barang dalam inventaris awal tadi.
Nah, selanjutnya mencatat penyesuaian dan eliminasi dari transaksi sebelumnya dan juga menjurnal beberapa penyesuaian. Nah, jadi ada beberapa kolom seperti yang sebelum-sebelumnya, ada kolom pop, ada kolom sun, ada kolom penyesuaian dan eliminasi, ada kolom konsolidasi. Nah, pada kolom pop itu ada penjualan sebesar 96.000 dan ada HPP sebesar 80.000 dan mendapatkan gross profit 16.000. Nah, untuk sun ada penjualan sebesar 105.000 dan ada HPP sebesar 84.000, jadi ada gross profit sebesar 21.000, dan di neraca ada akun persediaan sebesar 24.000. Untuk penyesuaiannya dan eliminasinya adalah sebagai berikut. Untuk jurnal A ada pengeliminasian transaksi antar perusahaan atau biaya antar perusahaan untuk sales, untuk HPP dan sales. Lalu jadi seperti ini, yaitu sales pada cost of sales atau HPP sebesar 96.000. Lalu yang B itu ada untuk melakukan penyesuaian antara profit dan inventory awal. Jadi ada investment in Sun pada cost of sales sebesar 2.000, dan yang C itu ada untuk mengetahui unrealized profit di ending inventory atau persediaan akhir. Jadi HPP atau cost of sales pada inventory sebesar 4.000. Jadi konsolidasinya ada sales sebesar 105.000 dan ada HPP sebesar 70.000, jadi gross profitnya sebesar 35.000. Sementara untuk inventory atau persediaan di neraca pada konsolidasi sebesar 20.000. Downstream and upstream sales. Apa itu? Downstream sale itu adalah ketika perusahaan induk menjual ke perusahaan anak. Sale by a parent to subsidiary. Nah, kalau upstream sale itu kebalikannya. Jadi, perusahaan anak yang menjual ke perusahaan induk. Sale by a subsidiary to a parent. Oke, kita langsung ke perhitungannya. Jadi di sini, assume that the separate incomes of a parent and its 80% owned subsidiary for 2016 are as follows. Jadi ini adalah laporan laba rugi. Nah, intercompany sales during the year adalah $100.000 dan di akhir Desember tanggal 31, 2016 ada unrealized profit sebesar $20.000. Nah, bisa kita lihat di sini subsidiary income-nya $50.000 dan parents income-nya $200. Nah, di sini pertama kita menghitung porsi laba dari non-controlling interest. Nah, di sini ada dua kejadian, ada dua tipe. Kalau intercompany sales-nya atau penjualan antar company-nya itu downstream, maka yang terjadi adalah tadi kan ada unrealized profit. Nah, itu NCI-nya nggak berpengaruh apa-apa, jadi dia nggak kena akibat apapun gitu. Nah, jadi cara ngitung porsi labanya berarti tinggal 50.000 tadi yang laba subsidiary kan $50.000. Nah, itu dikali dengan 20%. 20% dari mana? Kan tadi kan kepemilikan parent-nya 80, berarti sisanya 20 gitu. Nah, sama dengan $10.000. Nah, kalau intercompany sales itu upstream, itu pengaruh. Jadi 50.000 net income of subsidiary dikurangi dulu dengan unrealized profit-nya sebesar $20.000, kemudian hasilnya kan 30.000. Nah, baru dikali dengan 20% yang menghasilkan $6.000. Nah, terus yang kedua adalah ini adalah gambar yang kiri itu adalah laporan laba rugi dari sisinya parent atau perusahaan induk. Nah, ini ada downstream dan upstream juga, sebenarnya hitungnya sama. Kalau yang downstream itu 50.000 dikali 80%, tadi kan kepemilikan 80% ya. Nah, terus kemudian baru dikurangi dengan $20.000. 50.000 kali 80% adalah 40.000 dan dikurangi 20.000 adalah 20.000. Nah, untuk upstream itu sama gitu ya kayak yang tadi juga, berarti $50.000 itu dikurangi dengan unrealized profit dulu. 30.000 baru dikali 80% menghasilkan 24.000. Nah, bisa dilihat ini income parent itu dengan yang downstream dan yang upstream ini ada perbedaannya guys. Gitu.
Nah, setelah itu kita menyusun laporan keuangan konsolidasi. Itu. Ini sama ya, bisa dilihat control interest share of consolidated net income-nya sama kayak yang di laporan laba ruginya parent 220 dan 224. Ya itu. Baik, selanjutnya adalah laba yang belum terrealisasi dari penjualan hilang. Nah, penjualan oleh induk perusahaan kepada anak perusahaannya itu meningkatkan penjualan induk perusahaan, harga pokok penjualan, dan laba kotor, tetapi tidak mempengaruhi pendapat anak perusahaan hingga barang dagangan tersebut dijual kembali kepada pihak luar. Nah, jumlah penuh laba kotor atas barang dagangan yang dijual di hilir dan tetap berada dalam persediaan anak perusahaan itu meningkatkan pendapatan induk perusahaan, sehingga jumlah penuh tersebut harus dihilangkan dari laporan laba rugi induk perusahaan berdasarkan metode akuntansi ekuitas. Nah, selanjutnya itu ada penundaan laba antar perusahaan pada periode penjualan antar perusahaan. Nah, contohnya ini tuh kayak menggambarkan penangguhan laba yang belum direalisasi pada penjualan hilir. Nah, PAM Corporation itu memiliki 90 saham dengan hak suara Sun Corporation. Nah, laporan laba rugi itu terpisah PAM dan Sun untuk tahun 2016 sebelum memperhitungkan laba yang belum direalisasi adalah sebagai berikut. Nah, dalam ribuan, jadi penjualan untuk PAM itu $100, untuk Sun itu $50. Nah, harga pokok penjualan itu 60 dan $35. Nah, laba kotornya untuk PAM itu $40 dan untuk Sun itu sebesar $15. Nah, untuk pengeluaran itu $15 dan Sun itu $5. Nah, pendapatan operasional itu kalau PAM itu $25 dan Sun itu sebesar $10. Untuk penghasilan dari minggu itu untuk PAM itu $9. Nah, pendapatan bersihnya untuk PAM kalau di total itu $34 dan untuk Sun itu sebesar $10. Lalu penjualan PAM itu mencakup $15.000 kepada Sun dengan laba sebesar $6.250 dan persediaan Sun pada 31 Desember 2016 itu mencakup 40% barang dagangan dari transaksi antar perusahaan. Nah, pendapatan operasional PAM itu mencerminkan laba yang belum direalisasi sebesar $2.500 dalam persediaan Sun. Harga transfer itu $6.000 dikurangi biaya $3.500. Nah, pada pembukaan terpisah, PAM mencatat bagiannya dari pendapatan Sun dan menunda pengakuan laba yang belum direalisasi dengan entry berikut. Jadi investasi di Matahari di debit itu sebesar 9.000 dan pendapatan dari investasi di Sun itu sebesar 9.000 dan di debit dan pendapatan dari Sun itu 9.000 di kredit. Nah, untuk mencatat bagian pendapatan Sun itu pendapatan dari Sun investasi di debit sebesar 2.500 dan di kredit itu sebesar 2.500. Nah, lalu entry kedua pada pembukuan PAM mengurangi pendapatan PAM dari Sun $9.000 menjadi $6.500. Nah, penjualan timbal balik dan harga pokok penjualan serta semula laba yang belum direalisasi itu harus dihilangkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, penyesuaian ini ditunjukkan dalam sebagian kertas kerja pada lampiran sebagai berikut. Nah, jadi entry A mengurangi jumlah penuh penjualan antar perusahaan dari penjualan dari harga pokok penjualan. Nah, entry B kemudian mengoreksi harga pokok penjualan untuk laba yang belum direalisasi pada akhir tahun dan mengurangi persediaan berbasis biayanya bagi entitas yang dikonsolidasi. Nah, perlu diperhatikan bahwa entry A dan B itu setara dengan satu debit untuk penjualan sebesar $15.000, kredit untuk harga pokok penjualan sebesar $12.500 dan kredit untuk persediaan sebesar $2.500. Nah, dalam memeriksa tabel ini tuh perlu diperhatikan juga bahwa laba bersih PAM atas dasar ekuitas sama dengan bagian pengendali dari laba bersih konsolidasi. Nah, kesetaraan ini itu tidak akan terjadi tanpa entry jurnal metode ekuitas yang mengurangi laba PAM dari $34.000 menjadi $31.500.
Nah, bagian kepentingan dan pengendali itu sebesar $1.000 yang ditujukan pada gambar ini. Nah, ini tuh tidak terpengaruh oleh laba yang belum direalisasi atas penjualan PAM karena pemegang saham non pengendali itu hanya terbagi laba anak perusahaan dan laba SAN yang dilaporkan untuk tahun 2016. Nah, sama dengan laba yang belum direalisasi. Nah, ini tuh tidak terpengaruh oleh laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhirnya. Baik, selanjutnya yaitu pengakuan laba antar perusahaan atas penjualan ke entitas luar. Nah, bisa diasumsikan bahwa barang dagangan yang diperoleh dari PAM selama tahun 2016 itu dijual oleh SAN selama tahun 2017 dan tidak ada transaksi perusahaan antara PAM dan SAN selama tahun 2017. Nah, laporan laba rugi terpisah untuk tahun 2017 sebelum mempertimbangkan laba yang belum direalisasi sebesar 2.500 dalam persediaan awal SAN adalah sebagai berikut. Nah, ini tuh di dalam ribuan. Nah, jadi pendapatan operasional PAM untuk tahun 2017 tidak dipengaruhi oleh laba yang belum direalisasi dalam persediaan SAN pada tanggal 31 Desember 2016. Namun, laba SAN tahun 2017 itu terpengaruh karena persyaratannya berlebihan sebesar $2.500 atas persediaan awal SAN, melebih-melebihkan biaya barang yang dijual dari sudut pandang konsolidasi. Nah, dari sudut pandang PAM, laba yang belum direalisasi pada tahun 2016 direalisasikan pada tahun 2017 dan pendapatan investasinya itu dicatat disesuaikan sebagai berikut. Untuk investasi di SAN disebut sebesar 13.500 dan pendapatan dari SAN dikredit sebesar 13.800. Nah, untuk mencatat pendapatan investasi dari SAN, jadi investasi di SAN itu sebesar 2.500 dan pendapatan dari SAN itu sebesar 2.500. Nah, untuk mencatat realisasi laba dari penjualan antara perusahaan tahun 2016 kepada SAN. Nah, untuk enti terakhir itu meninggalkan investasi PAM dari $13.500 menjadi $16.000 dan laba bersih PAM dari $33.500 menjadi $36.000. Nah, sebagian kertas kerja untuk PAM dan SAN untuk tahun 2017 itu mencerminkan jumlah yang disesuaikan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, dalam memeriksa tabel ini atau gambar ini itu perlu diperhatikan bahwa entry A itu mendebit akun investasi di SAN dan mengkredit biaya barang yang dijual sebesar 2.500. Nah, persediaan awal SAN itu telah ditutup dengan biaya barang yang dijual berdasarkan sistem persediaan perpetual sehingga persediaan tidak dapat disesuaikan. Nah, penyesuaian pada akun investasi itu diperlukan untuk meningkatkan akun investasi di awal tahun menjadi mencerminkan realisasi selama tahun 2017 dari laba yang belum direalisasi yang ditangguhkan pada akhir tahun 2016. Selanjutnya kita masuk ke materi unrealized profits from upstream sales atau laba yang belum terrealisasi pada penjualan sebelumnya. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai dampak transaksi penjualan antara anak perusahaan atau subsidiary dan induk perusahaan atau parent dalam konteks pelaporan keuangan konsolidasi. Di mana ketika anak perusahaan menjual barang ke induk perusahaan, maka penjualan tersebut akan meningkatkan penjualan atau sales. Nah, harga pokok penjualan atau COGS dan laba kotor gross profit anak perusahaan. Namun, transaksi ini tidak mempengaruhi laba operasional induk perusahaan sampai barang tersebut dijual kembali oleh induk perusahaan kepada pihak luar atau pihak eksternal. Jadi, ketika anak menjual ke induk, maka anak mendapatkan laba, tapi laba operasional induk perusahaan itu harus dijual kembali dulu ke pihak eksternal. Lalu, laba bersih induk perusahaan tetap terpengaruh pada tahun transaksi terjadi karena induk mengakui bagian laba anak perusahaan menggunakan metode equity method. Nah, jadi kalau misalnya anak perusahaan memiliki 100% dimiliki oleh induk, maka 100% laba yang belum terrealisasi atau unrealized profit harus ditangguhkan dalam laporan keuangan konsolidasinya. Lalu, apabila anak perusahaan hanya dimiliki sebagian oleh induk, maka induk hanya menangguhkan sebagian laba yang sesuai dengan kepemilikannya dalam anak perusahaan tersebut. Jadi intinya itu kalau dalam laporan keuangan konsolidasi, laba yang belum terrealisasi dari transaksi antar perusahaan dalam satu grup harus ditangguhkan sampai barang tersebut terjual ke pihak eksternal.
Selanjutnya kita masih membahas materi sebelumnya, yaitu mengenai deferral of intercompany profit in period of intercompany sale, di mana penundaan laba antar perusahaan pada periode penjualan antar perusahaan. Nah, untuk memahami lebih lanjut, di sini ada sebuah ilustrasi di mana Son Corporation atau anak dari perusahaan menjual barang dagangannya yang dibeli seharga $7.500 kepada perusahaan induk seharga $20.000 pada tahun 2016. Nah, pada tahun tersebut, POP atau perusahaan POP Corporation atau perusahaan induk menjual 60% dari barang tersebut kepada pihak luar dengan harga $15.000. Jadi, tadi kan anak menjual barangnya seharga 7.500 kepada POP dengan harga 20.000. Nah, barang tersebut dijual kembali oleh perusahaan induk seharga $15.000 dan sebanyak 60%. Lalu pada akhir tahun laba persediaan yang belum terrealisasi adalah $5.000, di mana harga pokoknya yaitu $3.000 tetapi tercatat dalam persediaan POP sebesar $8.000. Nah, jika Son melaporkan laba bersih sebesar $50.000 untuk tahun 2016, maka POP mengakui bagian laba yang menjadi haknya seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan pada slide ini. Nah, jadi pada tabel tersebut membandingkan metode pencatatan yang digunakan induk perusahaan dalam konsolidasi satu baris untuk anak perusahaan yang dimilikinya sebesar 100% dan 75%. Jadi seperti yang diilustrasikan tadi, kalau POP mencatat 100% laba Son menggunakan metode ekuitas, maka POP harus mengeliminasi 100% dari laba yang belum terrealisasi dalam pendapatan tersebut. Tapi kalau POP hanya mencatat 75% dari laba Son, maka POP hanya perlu mengeliminasi 75% dari laba yang belum terrealisasi dalam pendapatan Son. Jadi pada kasus ini, POP tetap mengeliminasi semua laba yang belum terrealisasi dari akun pendapatan dan investasi. Nah, penghapusan laba persediaan belum terrealisasi dari penjualan upstream atau dari anak ke induk dalam laporan keuangan konsolidasi mengakibatkan penghapusan 100% laba persediaan yang belum terrealisasi dari akun penjualan dan harga pokok penjualan. Tapi karena bagian laba bersih konsolidasi yang dikendalikan atau controlling share of consolidated net income mencerminkan laba bagi pemegang saham induk perusahaan, maka bagian kepentingan non pengendali atau NCI harus dikurangi sebesar proporsi laba yang belum terrealisasi dari anak perusahaan tadi. Jadi, di sini tuh kalau bagian laba kepentingan non pengendali yang berasal dari laba bersih yang dilaporkan oleh anak perusahaan harus dikurangi dengan bagian laba yang belum terrealisasi tersebut. Nah, nantinya dampak yang diberikan itu laba yang belum terrealisasi dari penjualan upstream terhadap laba bersih konsolidasi akan sama dengan dampaknya terhadap laba induk perusahaan jika menggunakan metode ekuitas. Lalu, untuk penjelasan di gambar ini ada part A dan part B. Jadi part A itu kalau Son adalah anak perusahaan yang dimiliki 100%. Jadi jurnalnya itu pengakuan laba dari anak perusahaan, investment in Son pada income from Son. Lalu yang kedua yaitu ada eliminasi laba yang terrealisasi di mana income from Son dan pada investment in Son. Karena POP memiliki 100% di perusahaan anak, maka induk harus mengeliminasi 100% dari laba persediaan yang belum terrealisasi sebanyak $5.000 dari pendapatan dan akun investasinya. Lalu di bagian part B yaitu kalau Son adalah anak perusahaan yang dimilikinya sebesar 75%. Sama seperti yang tadi jurnalnya tapi hanya berbeda pada nominalnya. Jika yang part A itu sebesar $50.000, maka investment in Son pada income from Son itu sebesar $37.000 diperoleh dari $50.000 dikali 75%. Dan jurnal eliminasinya juga sama yaitu income from Son pada investment in Son. Oke, selanjutnya kita bisa melihat di slide kali ini adalah ada sebuah tabel yang bersihkan kertas kerja. Nah, jadi setelah kita membuat jurnal di slide sebelumnya, selanjutnya kita masuk ke kertas kerja, di mana gambar ini menjelaskan mengenai laba persediaan atas penjualan pada tahun sebelumnya, pada tahun penjualan ke antara anak dan induk. Nah, jadi tabel ini menunjukkan kalau laba yang belum terrealisasi dan transaksi antar perusahaan, antara anak dan induk itu mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi dengan penyesuaian terhadap pendapatan, harga pokok penjualan atau COGS, dan laba bersih atau net income. Nah, jadi di tabel ini juga menunjukkan bagaimana eliminasi yang dilakukan dalam laporan kertas kerja konsolidasi. Contohnya itu ada pada penyesuaian pendapatan di mana $250 ditambah $150 berjumlah $380 yaitu penggabungan pendapatan antara Son dan anak. Lalu
harga pokok penjualan atau COGS sebesar $100 ditambah $80 dan ditambah penyesuaian eliminasi sebesar $20 dan jika dijumlahkan yaitu sebesar $160 di mana ini telah mengeliminasi transaksi antar perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu laba yang belum terrealisasi sebesar $3,75 yang itu dikurangi dari pendapatan Son sebelum dikonsolidasi. Nah, maksud saya 33.750. Nah, jadi di tabel ini juga menunjukkan bagaimana kepentingan NCI atau non pengendali interest itu dihitung. Contohnya itu kepentingan non pengendali sebesar 25% dari laba bersih. Dari laba bersih anak perusahaan setelah eliminasi antar perusahaan yaitu sebesar $11,25 ribu. Lalu di tabel ini juga memperlihatkan bagaimana angka dari laporan keuangan Son dan POP dikonsolidasi setelah dilakukan eliminasi transaksi antar perusahaan. Jadi kesimpulannya, tabel ini menunjukkan penerapan praktis dari konsep yang ada di jurnal sebelumnya atau dalam salah satu step yang harus diselesaikan dari contoh soal yang ada pada slide sebelumnya. Jadi dengan kepemilikan 75%, eliminasi laba yang belum terrealisasi juga harus dilakukan sebesar proporsi kepemilikan dan sisanya berpengaruh terhadap bagian kepentingan penggali atau NCI. Sekarang kita masuk ke subbab materi yang baru dari penjelasan materi dari penjabaran materi sebelumnya. Nah, jadi materi ini tuh membahas bagaimana laba yang belum terrealisasi atau unrealized profit dari transaksi antar perusahaan diperlakukan dalam laporan keuangan konsolidasi, terutama ketika barang yang sebelumnya dijual dari anak ke induk, kemudian dijual ke pihak luar. Nah, jadi ada dua situasi, di mana situasi yang pertama yaitu situasi pada tahun penjualan antar perusahaan atau ending inventory, yaitu pada tahun di mana anak perusahaan menjual kepada induk perusahaan sebagian laba dari transaksi tersebut mungkin belum terrealisasi karena barang yang masih berada di persediaan induk pada akhir tahun atau ending inventory. Nah, laba yang belum terrealisasi ini dihilangkan atau dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi sehingga tidak dianggap sebagai laba yang telah direalisasikan ke pihak luar. Lalu, hubungan antara laba yang belum terrealisasi dalam ending inventory dan laba konsolidasi bersifat langsung. Maka semakin besar laba yang belum terrealisasi yang harus dihapus, maka semakin besar juga penyesuaian atau reduksi terhadap laba bersih konsolidasi. Lanjut, kita masuk ke situasi kedua, di mana pada tahun penjualan kepada pihak luar atau beginning inventory, yaitu pada tahun berikutnya ketika induk perusahaan menjual barang yang berasal dari persediaan yang sebelumnya mengandung laba yang belum terrealisasi kepada pihak luar. Nah, laba tersebut akhirnya direalisasikan. Proses realisasi ini mengakibatkan penyesuaian balik atau reversal atau eliminasi laba yang sebelumnya dilakukan. Hubungan antara laba yang belum terrealisasi dalam beginning inventory yang direalisasikan pada tahun penjualan keluar dan laba konsolidasi bersifat terbalik. Ingat ya teman-teman, kalau yang pada ending inventory bersifat langsung, maka di situasi beginning inventory ini bersifat terbalik. Nah, jika terdapat laba yang ditangguhkan pada awal tahun, maka saat realisasi penyesuaian ini meningkatkan laba konsolidasi. Di sini ada sebuah contoh soal atau sebuah ilustrasi di mana pada tanggal 31 Desember 2016 terdapat $5.000 laba yang belum terrealisasi di persediaan akibat transaksi antara Son dan POP di tahun 2017 dengan asumsi tidak ada transaksi antar perusahaan lain. Nah, barang-barang tersebut dijual kepada pihak luar. Pada saat itu, laba yang sebelumnya ditangguhkan sebesar $5.000 direalisasikan. Jika Son merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh POP sebesar 75%, maka Son melaporkan laba sebesar $60.000 di tahun 2017, lalu POP akan mengakui 75% dari laba tersebut menggunakan metode ekuitas. Selain itu, POP juga harus menyesuaikan pengakuan laba dengan merefleksikan realisasi laba yang sebelumnya ditangguhkan. Oh iya, POP sebagai parent atau induk perusahaan, maka Son sebagai subsidiary atau anak perusahaan. Nah, jadi di sini itu ada gambar yang menunjukkan jurnal transaksinya, di mana yang pertama yaitu jurnal di buku induk pada perusahaan induk yang mencatat bagian laba Son di tahun 2017, yaitu POP atau parent mencatat bagian laba dari Son sebesar $60.000, tapi sesuai porsi kepemilikannya itu tadi 75%. Maka 75% dikalikan $60.000 sebesar $45.000, yaitu investment in Son sebesar $45.000 pada income from Son sebesar $45.000. Nah, jadi nilai investasinya di Son dan jadi induk menambah nilai investasi pada anak dan mengakui pendapatan laba tersebut sebesar $45.000. Lalu yang kedua yaitu merealisasi atau membalik laba yang sebelumnya ditangguhkan. Jadi pada tahun 2016, induk atau POP telah menangguhkan atau menahan pengakuan sebesar 75% dari laba belum terrealisasi sebesar $5.000.
Jadi POP itu telah menahan atau menangguhkan sebesar 75% dari laba yang belum terrealisasi sebesar $5.000. Jadi kalau dikalkulasikan 5.000 dikali 75% sebesar 3.750. Nah, sekarang karena barang sudah dijual ke pihak luar, laba tersebut menjadi terrealisasi dan dapat diakui sebesar 3.750, maka jurnal pencatatannya itu investment in SON pada income from SON. Nah, dengan jurnal ini POP menambah lagi pendapatan karena sekarang laba tersebut telah terrealisasi dan menambah investasi pada SON. Baik, selanjutnya di sini ada kertas kerja konsolidasi untuk perusahaan POP dan SON di tahun 2017. Nah, gambar ini tuh melanjutkan contoh sebelumnya di mana pada akhir tahun 2016 terdapat laba belum terrealisasi sebesar $5.000. Dalam persediaan POP, nah akibat penjualan upstream dari SON ke POP. Jadi karena SON dimiliki 75% oleh POP, maka POP hanya menangguhkan 75% dari laba yang belum terrealisasi sebesar $3.750 di tahun 2016. Jadi pada tahun 2017, barang yang mengandung laba belum terrealisasi tersebut akhirnya dijual POP ke pihak luar, sehingga laba $5.000 kini dianggap terrealisasi. Nah, jadi pada kertas kerja ini ditunjukkan bahwa SON melaporkan laba bersih sebesar $60.000. Tapi POP hanya memiliki 75% dari kepemilikan SON. Jadi POP hanya berhak atas $45.000 terhadap laba tersebut di tahun 2017. Nah, lalu reversal laba yang ditangguhkan di tahun lalu sebesar 3.750, maka di akhir tahun 2016 POP menangguhkan 75% dari $5.000 sebesar $3.750 karena belum terrealisasi. Nah, jadi di tahun 2017 saat barang yang dijual ke pihak luar, laba tersebut telah direalisasi kembali. Lalu total income from SON yang diakui POP pada tahun 2017 menjadi 45.000 karena laba baru SON telah dijumlah dengan 3.750 sebagai reversal, sehingga total keseluruhannya sebesar $48.750. Lalu untuk NCI-nya kan SON tidak dimiliki 100% oleh POP, hanya 75, maka NCI-nya itu sebesar 25%. Jadi NCI atas laba tahun 2017 SON adalah sebesar 15.000 dari 25% dikali $60.000. Nah, selain NCI selain itu NCI juga mendapat bagian dari laba belum terrealisasi sebesar 25% dikali $5.000 sebesar 1.250. Jadi dalam laporan konsolidasi pun bagian laba untuk NCI di 2017 bertambah akibat realisasi yang belum ditangguhkan. Nah, jadi pada tahun 2016 laba konsolidasi berkurang sebesar 5.000 penuh untuk menghilangkan laba yang belum terrealisasi di persediaan. Jadi pada tahun 2017 begitu persediaan dijual ke pihak luar, maka $5.000 tersebut dikembalikan lagi ke laba konsolidasi melalui porsi masing-masing pemilik atau masing-masing perusahaan. Inilah yang disebut hubungan terbalik atau inverse bagi laba belum terrealisasi di beginning inventory yang ada di penjelasan slide sebelumnya. Nah, jika tahun sebelumnya laba dikonsolidasi turun karena penangguhan, maka tahun berikutnya laba konsolidasi naik saat laba tersebut direalisasi. Mungkin itu saja mengenai work paper atau kertas kerja antara POP and SON untuk materi ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai consolidation example intercompany profit from downstream sales. Nah, dalam kasus ini, Sun Corporation adalah anak perusahaan yang 90% sahamnya dimiliki oleh Pam Corporation. Nah, akuisisi ini dilakukan dengan harga $94.500 pada tahun 2016 ketika Sun memiliki aset bersih sebesar $105.000 yang terdiri dari modal saham sebesar $100.000 dan laba ditahan sebesar $5.000. Nah, karena harga akuisisi sebanding dengan nilai buku dan nilai wajar, tidak ada alokasi tambahan untuk aset yang dapat diidentifikasi maupun yang tidak dapat diidentifikasi. Nah, Pam Corporation secara rutin menjual persediaan kepada Sun Corporation. Data transaksi antar perusahaan untuk tahun 2019 menunjukkan bahwa total penjualan yang dilakukan oleh Pam ke Sun mencapai $20.000 dengan biaya pokok sebesar $15.000. Nah, selain itu, ada laba yang belum direalisasi dalam persediaan Sun sebesar $2.000 pada akhir tahun 2018, yang akhirnya diakui di tahun 2019 karena persediaan tersebut terjual. Namun, pada akhir tahun 2019, masih terdapat laba yang belum direalisasi dalam persediaan Sun sebesar $2.500. Selain itu, Sun juga memiliki utang kepada Pam sebesar $10.000 pada 31 Desember 2019.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan equity method dalam pencatatan investasi PAM Corporation di Sun Corporation. Nah, pada 31 Desember tahun 2018, saldo akun investment in Sun adalah sebesar $128.500. Saldo ini itu berasal dari kepemilikan 90% saham PAM di Sun yang dihitung dari total aset bersih Sun sebesar $145.000 dikurangi dengan $2.000 laba yang belum direalisasi dari persediaan Sun di akhir tahun 2018. Nah, selama tahun 2019, PAM mencatat beberapa transaksi terkait investasinya di Sun. Yang pertama adalah penerimaan dividen sebesar $9.000 yang dihitung dari 90% dari total dividen Sun sebesar $10.000. Nah, transaksi ini dicatat dengan mendebit cash sebesar $9.000 dan mengkredit investment in Sun sebesar $9.000. Nah, selanjutnya, PAM mengakui laba dari investasinya di Sun sebesar $26.500. Perhitungan laba ini itu didasarkan pada 90% dari laba bersih Sun sebesar $30.000, yaitu $27.000, ditambah dengan pengakuan laba tertunda dari persediaan tahun 2018 sebesar $2.000, dan dikurangi dengan laba tertunda dari persediaan tahun 2019 sebesar $2.500. Nah, sehingga total laba yang diakui dalam investasi ini adalah sebesar $26.500. Nah, selanjutnya kita akan melakukan jurnal eliminasi dalam konsolidasi PAM Corporation dan juga Sun Corporation. Nah, yang pertama yakni mengeliminasi penjualan antar perusahaan. Nah, PAM menjual barang ke Sun seharga $20.000 dengan harga pokok $15.000. Nah, dalam konsolidasi, transaksi ini tuh harus dihilangkan karena bukan transaksi eksternal. Maka jurnalnya adalah ada sales sebesar $20.000 di debit dan juga ada cost of goods sold sebesar $20.000 di kredit. Nah, selanjutnya yakni kita mengeliminasi laba belum direalisasi dari persediaan awal. Nah, pada 31 Desember tahun 2018, Sun memiliki persediaan dengan laba antar perusahaan sebesar $2.000. Nah, karena persediaan ini itu terjual di tahun 2019, laba tersebut itu sekarang harus diakui. Maka jurnalnya adalah investment in Sun sebesar $2.000 di debit, lalu ada cost of goods sold sebesar $2.000 di kredit. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi laba belum direalisasi dari persediaan akhir. Nah, pada 31 Desember tahun 2019, Sun masih memiliki persediaan dengan laba antar perusahaan sebesar $2.500. Nah, laba ini tuh harus dieliminasi hingga barang dijual ke pihak eksternal. Maka dari itu jurnalnya adalah cost of goods sold sebesar $2.500 di debit dan juga ada inventory sebesar $2.500 di kredit. Nah, selanjutnya kita akan mengakui laba PAM dari investasi di Sun, termasuk eliminasi dividen. Nah, PAM mengakui laba dari investasinya di Sun berdasarkan metode ekuitas, yakni 90% dari laba Sun, $30.000, dikalikan dengan 90%, hasilnya $27.000, ditambah $2.000, yakni mengakui laba persediaan tahun 2018, lalu dikurangi $2.500, yakni penghapusan laba belum direalisasi dari persediaan tahun 2019. Nah, PAM juga menerima dividen sebesar $9.000 dari Sun yang mengurangi investasinya. Maka dari itu, jurnalnya adalah income from Sun sebesar $26.500 di debit, lalu ada dividen sebesar $9.000 di kredit, dan juga ada investment in Sun sebesar $17.500 di kredit. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi kepentingan non-pengendali, termasuk eliminasi dividen NCI. Nah, kepentingan pengendali memiliki 10% dari laba Sun, yakni $3.000. Nah, karena transaksi ini itu downstream, maka NCI tidak terpengaruh oleh eliminasi laba antar perusahaan. NCI juga menerima dividen sebesar $1.000 yang harus dieliminasi. Maka dari itu, jurnalnya adalah non-controlling interest share sebesar $3.000 di debit, lalu ada dividen sebesar $1.000 di kredit, dan juga ada non-controlling interest sebesar $2.000 di kredit. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi ekuitas Sun dalam konsolidasi. Nah, untuk menghapus akun ekuitas Sun, yakni modal dan laba ditahan, agar hanya ekuitas PAM yang tersisa. Nah, maka dari itu, jurnalnya adalah ada capital stock Sun sebesar $100.000 di debit, lalu ada retained earnings Sun sebesar $45.000 di debit, lalu ada investment in Sun sebesar $130.500 di kredit, dan juga ada non-controlling interest sebesar $14.500 di kredit. Nah, yang terakhir kita akan mengeliminasi saldo utang piutang antar perusahaan. Sun memiliki utang kepada PAM sebesar $10.000 yang harus dieliminasi dalam konsolidasi. Nah, maka dari itu jurnalnya adalah account payable sebesar $10.000 di debit, lalu ada account receivable sebesar $10.000 di kredit. Nah, tadi kan kita sudah menyiapkan 7 jurnal eliminasi. Nah, selanjutnya akan kita masukkan ke dalam work paper yang sudah kita siapkan untuk membuat laporan keuangan konsolidasi, yang dimana contohnya itu seperti gambar di samping. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh konsolidasi upstream, yaitu di mana perusahaan anak menjual ke perusahaan induk. Jadi di sini ada contoh soal, bisa kalian baca. Sun Corporation itu merupakan anak perusahaan yang 80% sahamnya itu diakuisisi oleh Pop Corporation seharga $480.000 pada tanggal 2 Januari 2016. Nah, saat terjadi pengakuisisian itu, ekuitas pemegang saham Sun itu terdiri dari $500.000 saham modal saham dan $100.000 laba ditahan. Biaya investasi saat itu sama antar nilai buku dan nilai wajarnya, jadi tidak ada perbedaan di sana. Nah, kan sudah diketahui bahwa Sun Corporation itu menjual barang inventaris ke POP secara teratur. Nah, data transaksi tahun 2017-nya itu bisa dilihat dalam gambar ini.
Nah, penjualan itu melonjak pada tahun 2017 sebesar 300.000, lalu laba yang belum terrealisasi itu ada 40.000, keuntungan ada 30.000, piutang dan hutangnya itu ada 50.000. Nah, data ini itu kita harus ingat dan tahu gitu bagaimana cara kita mencatatnya nanti ke jurnal. Nah, selanjutnya pada metode ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016, akun investasi Pop Dison itu memiliki saldo sebesar $568.000 yang terdiri dari ekuitas dasar sebesar $600.000 dan dikurangi 80% dari laba yang belum direalisasikan sebesar $40.000 per tanggal 31 Desember 2016 dari penjualan ke Indo. Selama tahun 2017, Pop membuat entry berikut untuk mencatat investasinya di SON berdasarkan metode ekuitas. Nah, jurnalnya, bukan jurnal, ini pencatatannya itu seperti ini. Jadi, nanti ketemunya itu ada investment insan itu sebesar 88.000 didebitkan. Karena ini untuk mencatat pendapatan dari SON tahun 2017 tadi. Nah, penjualan antar perusahaan ini menghasilkan laba persediaan yang belum terrealisasi pada tahun 2016 dan 2017. Oleh karena itu, hanya 80% dari laba yang belum terrealisasi sebesar $40.000 dari tahun 2016 yang penjualan tahun 2017 itu ditangguhkan oleh Pop pada tanggal 31 Desember 2017. Akun investasi Pop di SON itu meningkat sebesar 88.000. Nah, ini investasi di SON. Aset plus aset gitu kan. Nah, itu berarti asetnya bertambah itu 88.000. Sedangkan dividennya itu sedangkan kan menerima dividen 40.000. Jadi itu makanya itu mengurangi aset investasi itu tadi. Nah, untuk pencatatan rinci dari 88.000 itu ada di bawahnya ini. Nah, selanjutnya kita memasuki jurnal-jurnal yang akan berpengaruh pada laporan konsolidasi nanti. Jadi di sini kan ada penjualan sebesar 300.000. Nah, 300.000-nya itu dari mana? 300.000-nya itu dari yang awal tadi. Tadi kan tertera sales to Pop in 2017 sebesar 300.000. Nah, kita ambil dari situ. Lalu selanjutnya itu ada jurnal yang kedua, investasi pada anak sebesar harga pokok penjualan sebesar 40.000 itu dari soal yang pertama tadi, dari awal-awal. Jadi teman-teman bisa back dulu, stop dulu, pause dulu, dan kembali ke soal yang tadi. Lalu ada harga pokok penjualan itu diambil dari unrealized profit in Pop inventory Desember 31, 2017. Lalu ada pendapatan dari SON. Pendapatan dari SON sebesar 88.000 ini itu diambil dari yang sebelumnya kita bahas tadi, yang investasi meningkat sebesar 88.000 itu tadi. Lalu NCI. Ya, NCI-nya itu saya sudah lampirkan cara penghitungan NCI-nya. Kan tadi itu yang diakuisisi itu 80%, otomatis sisanya itu 20% itu sebagai non-controlling interest. Jadi untuk cara menghitung dari non-controlling interest itu sudah saya lampirkan di sini. Selanjutnya ada laba ditahan, modal ditahan, dan terakhir itu ada untuk menghilangkan piutang dan hutang timbal balik. Jadi seperti yang sudah kita pelajari ya, kalau misalkan induk dan anak itu tidak boleh ada pencatatan piutang ataupun hutang. Jadi itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, terakhir setelah kita menyusun jurnal yang oranye tadi, kita masukkan ke dalam laporan konsolidasi ini. Jadi di sini gambar yang tertera ini sudah ada keterangan ya, angka-angkanya itu dari jurnal yang mana. Misal ada jurnal dividen. Dividen itu kan dari jurnal D dan E. Nah, kita lihat ke slide sebelumnya, D dan E itu mencatat tentang apa? Nah, D dan E itu kan mencatat ada dividen di kredit ya, sebesar 40.000 dan 10.000. Nah, dari situ kita mencatat dividennya. Jadi, teman-teman bisa back lagi untuk memperhatikan soalnya. Nah, mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami tutup pemaparan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.